Salam, selamat sore, selamat berjumpa bagi kita semua dalam ibadah persiapan perjamuan kudus pada sore hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini yaitu menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi, menghasilkan buah yang baik. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kebaktian atau ibadah persiapan perjamuan kudus hampir tidak menjadi acuan atau perhatian orang. Jemaat maupun majelis jemaat akan sangat mengutamakan kesibukan atau pekerjaan lain daripada kebaktian persiapan perjamuan kudus. Walaupun kegiatan atau pekerjaan itu tidak terlalu penting atau sifatnya bisa ditunda. Kebaktian persiapan perjamuan kudus bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan iman orang Kristen. Padahal kebaktian ini bukan sekedar untuk menjaga ketertiban dan kekudusan suatu perjamuan, tetapi tentang persiapan hati. Rasul Paulus berkata dalam kitab pertama Korintus 11 ayat 28, bahwa hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak, Mama, kebaktian persiapan perjamuan kudus ini adalah tentang memeriksa diri atau juga memeriksa hati. Adakah yang perlu kita tinggalkan, disesali, dilepaskan sebelum ikut merayakan perjamuan kudus? Firman Tuhan pada sore hari ini menggunakan analogi pohon. Hati dan buah untuk menjelaskan apa yang perlu dalam memeriksa diri kita. Pohon menggambarkan kehidupan kita. Hati adalah pusat kehidupan kita, sedangkan buah adalah bentuk nyata dari kehidupan kita. Bapak, Mama, buah menggambarkan apa yang dihasilkan oleh kehidupan kita. Buah itu terlihat melalui perkataan kita, melalui sikap kita, tindakan kita, cara kita memperlakukan sesama, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita menggunakan berkat Tuhan, dan cara kita menjalani kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, menjelang perjamuan kudus kali ini, pertanyaannya bukan hanya apakah saya sudah menjadi anggota gereja? Bukan pula apakah saya rajin mengikuti ibadah? Tetapi buah apa yang sedang dihasilkan oleh kehidupan saya? Bapak, Mama, dalam memeriksa hati sebagai sumber dari buah kehidupan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus hari Minggu nanti, maka sebentar kita akan dihadapkan dengan 4 pertanyaan iman untuk memeriksa diri kita dan menolong kita memahami apa artinya menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Bapak, Mama, pertanyaan pertama mengajak kita mengakui dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita melalui Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di dasar inilah kita harus mulai hidup bertumbuh dan berbuah. Pohon hanya dapat menghasilkan buah yang baik apabila ia bertumbuh dari sumber yang benar. Demikian juga kehidupan orang percaya. Apabila ia berdasarkan Alkitab akan menghasilkan buah yang baik. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar kehidupan kita sekarang ini, Bapak, Mama?
Apakah hidup kita dituntun oleh firman Tuhan? Ataukah kita lebih banyak dituntun oleh keinginan diri sendiri? Apakah keputusan-keputusan kita dibentuk oleh kehendak Tuhan? Ataukah oleh kepentingan, oleh gengsi, kemarahan, iri hati, dan ego kita sendiri? Tuhan Yesus berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Karena itu pengakuan bahwa kita percaya kepada firman Tuhan tidak cukup hanya diucapkan dengan mulut. Pertanyaan yang kedua membawa kita kepada pengakuan bahwa karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak layak di hadapan Allah. Yesus berkata dalam firman, setiap pohon dikenal pada buahnya. Bapak Mama, menjelang perjamuan kudus, mari kita melihat buah kehidupan kita masing-masing. Mungkin selama ini ada buah yang tidak baik, ada perkataan yang melukai, ada kebencian yang dipelihara, ada dendam yang belum dilepaskan, ada iri hati, ada kesombongan, ada ketidakjujuran, ada hubungan yang rusak, tetapi kita tidak mau memperbaikinya. Ada orang yang kita sakiti tetapi kita terlalu gengsi untuk minta maaf. Ada orang yang bersalah kepada kita dan sampai hari ini kita masih berkata, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Tuhan Yesus juga berkata, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya Bapak Mama, buah yang buruk menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya yang perlu dibereskan. Dan inilah momennya. Kebaktian persiapan perjamuan kudus adalah saat untuk memeriksa dan membereskan hati kita masing-masing. Kita jangan bertanya tentang kesalahan orang lain, tetapi bertanyalah, Tuhan, apa yang salah dalam diriku? Jangan bertanya mengapa dia memperlakukan saya seperti ini, tetapi bertanyalah, Tuhan, bagaimana keadaan hatiku di hadapan-Mu? Dalam perjamuan ibadat persiapan perjamuan kudus sore ini, kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Ada buah-buah dalam hidup kita yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah dan bersihkanlah aku. Disinilah letak pentingnya ibadah persiapan perjamuan kudus bagi iman Kristiani kita. Kita tidak datang karena ada waktu untuk datang, tetapi kita datang karena sadar bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan ketiga membawa kita kepada pusat Injil melalui pengakuan kita bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya diserahkan dan darahnya dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Di sini ada satu pengakuan penting, yaitu bahwa kita tidak dapat menghasilkan buah yang hanya dengan berkata, mulai besok saya akan menjadi orang baik. Tapi kita butuh hati yang diperbaharui. Yesus berkata orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Masalah manusia bukan hanya buahnya. Masalah manusia adalah hatinya. Karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita lewat kehadiran Roh-Nya yang kudus masuk dalam kehidupan kita untuk membaharui hidup kita. Setelah kita mengaku percaya kepada firman Tuhan, setelah kita mengakui dosa, setelah kita menerima pengampunan melalui pengorbanan Kristus, lalu datang pertanyaan yang keempat, yang menuntut janji kita, komitmen kita. Kita berjanji untuk tetap setia dalam iman, hidup dalam kasih yang benar,
dan memelihara persekutuan dengan sesama sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Inilah buah anugerah yang kita terima, harus terlihat dalam kehidupan yang kita jalani. Kalau saya sudah menerima pengampunan Kristus, maka saya belajar mengampuni orang yang bersalah pada saya. Kalau saya sudah menerima kasih Kristus, maka saya belajar mengasihi sesama. Kalau Kristus telah menerima saya dalam kelemahan saya, maka saya belajar menerima kelemahan orang lain. Kalau Kristus telah berdamai dengan saya, maka saya harus berusaha berdamai juga dengan sesama. Kalau Kristus telah memberikan hidupnya bagi saya, maka saya belajar memberikan hidup saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah buah yang baik. Jangan sampai terjadi ironi bahwa kita makan roti yang sama tetapi tidak mau berdamai. Kita minum dari cawan yang sama tetapi masih menyimpan kebencian. Kita menerima pengampunan Kristus tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita menyebut diri satu tubuh Kristus tetapi saling melukai dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Mama, dalam ibadah persiapan perjamuan kudus ini, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Sebagai manusia kadang kita cepat periksa orang lain daripada periksa hidup kita. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menasihati kita semua untuk kita memeriksa diri kita, apa yang harus kita lepas, apa yang harus kita tinggalkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus hari Minggu. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebelum kita datang ke meja Tuhan, mari memeriksa pohon kehidupan kita sendiri. Bagaimana buah perkataan saya? Mungkin masih banyak buah kehidupan kita yang tidak baik. Tetapi kita tidak datang kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita adalah pohon yang tidak sempurna. Kita datang kepada Kristus yang sanggup memperbaharui hati kita. Karena itu Bapak Mama, marilah kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus dengan 4 pengakuan bahwa Tuhan, aku percaya kepada firman. Tuhan, aku mengakui dosaku. Tuhan, aku percaya kepada pengorbanan Kristus yang mengampuniku. Dan Tuhan, tolonglah aku untuk hidup baru dan menghasilkan buah yang baik. Supaya ketika kita meninggalkan meja perjamuan kudus nanti, biarlah dunia melihat bahwa kita telah berjumpa dengan Kristus. Ini memang tidak mudah bagi kita Bapak Mama. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus akan menolong kita, memampukan kita untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa dalam pribadi kita ada Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita berserah kepada Tuhan, persiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus, tidak asal-asal ya namanya triwulan kedua jadi ketong pigi. Nanti ketong sonpi, ketemu pendeta dong ketong omong apa, tidak. Kita datang di sini karena kita butuh Tuhan. Kita ada di sini agar Tuhan membaharui hidup kita. Karena kita akan berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang menguras pikiran, tenaga, dan juga berbagai hal dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita memberi diri dibaharui oleh Kristus, apapun pergumulan kita yang berat di depan kita, percaya bahwa kita tidak sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, yang siap menolong kita untuk menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin.